Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, di video kali ini kita kedatangan bintang tamu, Mbak Mega. Jadi bagi kalian yang sudah nonton video Bang Rizky sebelumnya, kalian sudah tahu Mbak Mega itu siapa? Siapa ya? Jadi Mbak Mega ini istrinya Bang Rizky. Kebetulan pada saat seleksi CPNS itu ngambil di Kementerian Perhubungan. Oke guys, jadi sedikit cerita ya buat kalian yang nonton. Jadi Mbak Mega ini dulu ngambil formasi di Kementerian Perhubungan dan itu adalah formasi cum laude. Ya, cum laude. Jadi Mbak Mega ambil formasi cum laude dan alhamdulillah mendapatkan ranking 1 ya. Ya, peringkat pertama di formasi yang dipilih untuk formasi cum laude ya. Jadi di video kali ini Mbak Mega akan memberikan sedikit tips lah gitu ya. Bagaimana caranya lulus, kemudian memperoleh nilai SKD yang baik supaya kalian bisa lolos untuk seleksi SKD-nya seperti itu ya. Betul. Jadi sedikit cerita guys ya. Jadi Mbak Mega ini untuk kerjanya di Kementerian Perhubungan di bagian yang transportasi darat. Gimana sih dulu transportasi darat tuh mulai kerjanya itu di mana dulu awalnya? Transportasi darat dulu karena ngambil formasinya di pusat. Jadi dulu di Jakarta kantornya gitu. Jadi dulu nama direktoratnya itu Direktorat Pembinaan Keselamatan. Terus pindah ke Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan sekarang sudah pindah ke UPT, ke kantor Balai Pengelola Transportasi Darat di Sumatera Utara. Ya, tepatnya di Kota Medan ya? Kota Medan. Oke, jadi langsung aja nih kita bahas bagaimana sih tips-tipsnya ya sehingga Mbak Mega ini bisa lulus untuk seleksi SKD. Nah, yang harus kalian pahami bahwasanya tahun ini SKD-nya agak berbeda nih. Biasanya kan soalnya 100. Biasanya 100, sekarang 110. Tahun ini adalah 110. Iya. Tapi tetap sama ya formasi soalnya ada TIU, TWK dan TKP. Nah, dari semua soal itu kalian hanya diberikan waktu 100 menit. 100 menit untuk mengerjakan 110 soal. Nah, jadi jumlah soalnya bertambah, waktunya tidak bertambah. Jadi kalian harus memerlukan strategi-strategi khusus lah ya. Oke, kita kupas satu persatu nih ya. Jadi gimana sih ini buat dari Mbak Mega nih kan? TIU, TWK, TKP apa aja nih yang harus dipelajari? Oke, jadi berdasarkan urutannya dari 110 soal itu kan ada soal TWK, TIU, TKP. Jadi urutannya TWK dulu itu sebanyak 30 soal. Habis itu baru masuk ke TIU. TIU itu mulai dari soal 31. Itu sejumlah 35 soal. Jadi TKP-nya itu nanti mulai di nomor 66 sampai 110. Sampai 110 gitu. Jadi ya kalau misalkan dibilang strateginya seperti apa, ada yang bilang kerjakan TKP-nya dulu, tapi ada juga yang bilang ngurut aja dari TWK, TIU, baru TKP. Tapi untuk soal-soal yang susah di skip dulu, karena akan membuang waktu. Kita berpacu dengan waktu ya, jadi kita punya strategi juga untuk mengerjakannya karena 110 soal dikerjakan dalam waktu 100 menit, artinya satu soal itu nggak nyampe 1 menit untuk pilih jawabannya. Baik. Jadi kalau Mbak Mega sendiri dulu itu mengerjakan mana yang mudah dulu lah ya? Iya, yang mudah dulu, yang sulit-sulit, yang soal cerita ruwet skip dulu. Baru ketika selesai yang mudah-mudah kita selesaikan yang tadi ya. Iya. Yang paling penting guys, jangan sampai kosong. Kenapa? Karena tidak ada nilai minus. Jadi isi aja semua. Kecuali untuk soal TKP itu paling tinggi nilainya 5. Dan paling rendah nilai 1. Kenapa? Itu berdasarkan kesesuaian jawaban. Semakin proporsi dan sesuai jawaban kalian terhadap pertanyaan itu, maka nilainya semakin tinggi seperti itu. Makanya jangan sampai kosong. Oke, langsung aja kita juga bahas nih ya supaya teman-teman fokus. Apa aja sih yang harus dipelajari di TIU, TWK, dan TKP supaya kalian itu nggak buang-buang waktu. Apalagi biasanya habis setelah pengumuman masa sanggah nih, akan keluarlah jadwal SKD-nya. Nah, jadi supaya menghemat waktu dan strategi efisiensi waktu, kalian harus tahu juga nih apa-apa aja yang harus dipelajari untuk sukses di SKD. Oke, gimana nih Mbak Mega? Jadi kalau misalkan ini ada informasi dari Pan RB-nya langsung ya? Dari Kemen Pan RB-nya langsung. Untuk soal TWK itu ada 5 jenis.
Yang pertama terkait dengan nasionalisme, yang kedua integritas, yang ketiga bela negara, yang keempat pilar negara, dan yang kelima itu terkait bahasa Indonesia. Nanti kalian bisa lihat video Bang Rizky yang ini tentang apa saja sih poin-poin rinciannya. Jadi seperti itu ya. Misalnya bela negara apa aja sih yang ditanyain gitu ya. Oke, lanjut untuk apa nih habis TWK? TIU. TIU ini ada 3 varian soal, yaitu terkait verbal, number, dan juga figural. Kemudian untuk TKP? Kalau untuk TKP ada 6 jenis. Yang pertama pelayanan publik, yang kedua jejaring kerja, yang ketiga sosial budaya, yang keempat teknologi informasi dan komunikasi, yang kelima profesionalisme, dan yang keenam anti radikalisme. Jadi seperti itu guys ya. Jadi kalian materi-materi itu harus kalian fokuskan dan pelajari, terutama bidang-bidang yang kalian lemah. Misalnya TIU dia lemah terhadap soal-soal yang berbentuk figural atau yang berbentuk deret angka, numerik segala macam. Nah, itu harus kalian fokuskan di situ ya, supaya kalian bisa mendapatkan skor terbaik. Nah, ini sedikit cerita juga ya untuk teman-teman sekalian saat tes SKD nih, suasananya ya. Jadi yang harus kalian perhatikan sebelum tes SKD, yang pertama kalian harus tahu dulu nih lokasi ujiannya. Lokasi ujian. Kalau bisa survei dulu. Kenapa? Biasanya orang nggak survei lokasi itu kelemahannya gini, dia nggak tahu kira-kira naik kendaraan umum apa ke situ, kemudian berapa jam perjalanannya menuju lokasi, kemudian bagaimana sih posisi gedungnya itu. Kadang kan misalnya di BKN luas biasanya gitu kan ya. Luas itu di mana gitu. Jadi kalau kami dulu sih survei gitu ya. Jadi kita udah tahu nih ujian jam 8, biasanya 1 jam sebelum ujian itu wajib sudah di tempat karena harus registrasi ulang. Apalagi saat COVID gini nih, ceritanya Yopi dan Gita itu, kalian karena COVID itu ya harus ada pengecekan suhu, kemudian kalian nanti dipakein hand sanitizer, bahkan setiap pos itu ada gitu, dipakein face shield dan segala macam. Tapi untuk tahun ini kita nggak tahu ya, apakah nanti ujiannya harus menunjukkan hasil swab, antigen, atau harus sudah divaksin. Kita nggak tahu ya, kita nggak tahu, belum ada informasi. Kalau ada informasi pasti kita akan segera buat videonya. Kemudian selain setelah kalian survei, kalian sudah tahu tempatnya. Nah, kalian tuh inilah ya, spare waktu lah, kira-kira berapa estimasi waktu lah, berapa lama kalian ke sana. Iya, itulah lama perjalanan tadi. Kemudian tolong nggak usah pakai perhiasan. Iya, memang nggak boleh. Nggak boleh. Pakai perhiasan. Jam tangan pun nggak boleh. Jadi daripada nanti sampai sana. Logam, emas nggak boleh. Nggak boleh. Ini anting kalau yang cewek jilbab nggak boleh juga. Jadi kita kasih announce ke kalian ya. Kalau bisa nggak usah deh pakai jam tangan. Loh, nanti bagaimana bang nengok waktu? Oh, itu ada jam nanti disediain sama panitia. Di komputer CAP pun ada waktunya gitu ya. Jadi kalau boleh bawa biasanya apa? Kartu ujian gitu-gitu. Ya, yang pasti nanti apa yang wajib dibawa itu jangan sampai ketinggalan, kayak kartu ujian, kemudian ya KTP mungkin, gitu ya. KTP, identitas diri dan lain sebagainya. Pokoknya nanti sesuai apa yang diminta dari panitia kalian harus bawa ya. Jangan dilebihkan dan jangan dikurangi. Bahkan kertas pun nggak boleh bawa nih ya ke dalam, nggak boleh. Nanti disediakan dari sana. Jadi kan kalian suka untuk borang gitu ya, untuk coret-coret lah, misalnya ngerjakan deret atau segala macem, ya itu nanti dikasih gitu ya. Alat tulisnya juga ya? Kayaknya waktu itu ya dikasih. Iya dikasih, tapi ya bolehlah kalian bawa pulpen 1 lah, misal gitu. Nanti kalau disuruh tinggal Iya, nanti kalau misalkan ada barang yang kita bawa tidak boleh bawa masuk, ya ada tempat untuk penitipannya. Itu ya. Jadi daripada kalian ribet-ribet nanti misalnya pakai jam, kemudian pakai. Iya, cuman kan kalau misalkan pakai perhiasan yang misalnya mungkin kayak sesuatu yang mahal terus dititipkan di tempat yang ramai, kan kita juga khawatir. Kan, jadi mending nggak usah bawa secukupnya aja gitu. Oke, begitu aja guys dari kita. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua yang nonton, terutama untuk yang seleksi Kementerian Perhubungan. Tentu saja jangan lupa apa nih, like, comment, share, dan subscribe supaya kalian tuh nggak ketinggalan informasi terbaru tentang seleksi CPNS dan sekolah kedinasan. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.